Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PT Pertamina. Kelompok 3 yaitu Meliana Putri, Dita Syahrani, Isnur Rahmah, Andre Cipto, dan Trio Ferdinand. Next. Sejarah Pertamina. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN. Permina kemudian PN meminta bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau Pertamina pada tanggal 20 Agustus 1968. Next. Fase manajemen proyek, planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Organisasi atau pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andre. Ya, berikut ada tabel WBS atau Work Breakdown Struktur, yaitu ada holding Pertamina, terus ada direktur utama yang diisi direktur strategis, portofolio, dan pengembang usaha. Berikut ada direktur keuangan, berikut ada direktur SDM, berikut ada direktur logistik dan infrastruktur, berikut ada penunjangan bisnis. Berikut ada subholding. Berikut ada upstream subholding. Berikut ada refreshing dan petrochemical subholding. Berikut ada komersial dan trading dan subholding. Berikut ada power dan subholding. Berikut ada gas subholding. Berikut ada integrated marine logistic company subholding. Ya, berikut akan dibacakan oleh Meliana. Gantt chart. Pengertian dari Gantt chart. Gantt chart ditemukan oleh Henry Gantt yang menggambarkan perkiraan waktu untuk setiap pekerjaan dalam proses produksi menurut Madura tahun 2007. Pada saat digunakan dalam pembebanan, diagram Gantt menunjukkan waktu pembebanan dan waktu mengukur. Gantt chart merupakan diagram perencanaan yang digunakan adalah contoh teknik matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Karakteristik Gantt chart yaitu yang pertama, Gantt chart secara luas dikenal sebagai alat fundamental dan mudah diterapkan oleh para manajer proyek untuk memungkinkan seseorang melihat dengan mudah waktu dimulai dan selesainya tugas dan sub-tugas dari proyek. Yang kedua, semakin banyak tugas-tugas dalam proyek dan semakin penting urutan antara tugas-tugas, maka semakin besar kecenderungan dan keinginan untuk memodifikasi Gantt chart. Yang terakhir yaitu Gantt chart membantu menjawab pertanyaan ini saat melihat kesempatan untuk membuat perubahan terlebih dahulu terhadap kebutuhan. Selanjutnya ini adalah Gantt chart eksplorasi minyak bumi. Dari aktivitasnya yaitu WBS sampai di titik 5.1, aktivitasnya yaitu perencanaan eksplorasi
dari bulan 1 hingga bulan ke-6 sampai dengan biologi produksi dari bulan 1. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai oleh Dita. Critical Path Method. Critical Path Method atau CPM atau Critical Path Analysis SWAB 2013 dikategorikan sebagai metode tradisional atau SWAB 2015, merupakan teknik yang dikembangkan untuk membuat perencanaan penjadwalan di mana aspek yang terkait dengan metode ini, antara lain pemecahan masalah pada praktek bisnis, membutuhkan matematika modern, membutuhkan sumber daya komputer yang besar masa itu. Dan teknik ini telah dipraktekkan James E. Kelly 1957. Next. Metode PERT. Menurut Ervianto 2004.236, PERT dikembangkan sejak tahun 1958 oleh US Navy dalam proyek pengembangan Polaris. Stelly System menurut Levin dari Kirkpatrick 1977.211, PERT merupakan suatu metode yang bertujuan sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Dalam metode PERT diketahui ada 3 buah estimasi durasi setiap kegiatan, yaitu 1. Optimistic estimate adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan jika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dapat digambarkan di sini jika seseorang melakukan suatu kegiatan berulang sebanyak 100 kali, maka dapat dipastikan durasi yang dibutuhkan. 2. Pessimistic estimate adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan jika segala sesuatunya dalam kondisi buruk, tidak mendukung. Most likely estimate adalah durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan di antara optimistic estimate dan pessimistic estimate, atau dikenal dengan median duration. Ervianto 2004.237. Untuk menghitung waktu aktivitas yang diperkirakan, experience activity dapat menggunakan, dan itu rumusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ferdinand. Kesimpulan, PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN yang ada di Indonesia. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan, energi meliputi minyak, gas, serta energi baru. Bisnis yang dijalankan PT Pertamina ialah pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Pertamina juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara terprogram dan terstruktur sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. Demikianlah presentasi singkat dari kelompok kami, dan sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.